sama ustadz, itu yang baik. Jangan celometan di halako ustadz sampai sakit hati. Ana belum pernah lihat Habib Umar marah sampai di penjara. Seperti ketika ada santri, ada guru, ini guru cadangan. Jadi gurunya itu tidak hadir, terus anak umdah atau anak minhaj disuruh ngajar. Ketika ngajar tidak tahu ada salahnya, muridnya langsung ngomong, ente matas tahu ibadah, ente tidak paham ente. Langsung sakit hati, ada yang lihat, dilaporkan ke Habib Umar, langsung diusir. Maafi akhlak. Lantana lal ilma, kau nggak bisa menggapai, mencari, mendapatkan ilmu kecuali 6 ini. Kalau 6 ini satu kau abaikan, kau tidak dapat ilmu yang manfaat. Yang pertama kata beliau, saumbika antafsiliha bibayanin. Aku ukhbiruka, kabarin kamu, umbika, ukhbiruka itu sawaan, naba itu khobar. Makanya disebut nabi karena bawa kabar dari Allah. Ya. Semua kabar itu ya tamilus sidik wal kithib. Ya, kabar itu bisa benar bisa salah. Kalau yang pasti benar namanya insya. Kalau kita belajar nahwu kan ada khobar, ada insya. Kalau khobar ma yahtamilus sidku wal kithib. Bisa benar bisa salah, namanya kabar. Kecuali kabarnya Rasulullah itu wa in kana khabaron, walaupun dia khabar bimaknal insya, karena pasti benarnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Saumbika antafsiliha bibayan, aku sebutkan satu-satu jelas dengan gamblang. Apa itu orang kalau mau nuntut ilmu? Yang pertama zakaun, cerdas. Jadi yang dimasukkan pesantren ini yang cerdas-cerdas saja. Ya. Sing haho ini. Ya. Kalau masuk pesantren mungkin buat khidmah. Tapi kalau taklim tidak bisa kecuali orang yang zakat. Pinter. Pertanyaannya, siapa yang tidak zakat? Saya lihat tidak ada, anak tidak zakat itu tidak ada. Pinter semua. Cuma kalau ada kemauan bisa. Kalau nggak ada kemauan nggak bisa. Ada satu orang ngomong, aneh ini bahlul, tapi main PS pinter. Game terus. Ada enggak yang kayak gitu? Main PS, Masya Allah, coba. Tapi ngakunya anak ini bahlul. Dari mana bahlul kok bisa main PS? Kalau bahlul itu PS-nya dibuat asbak rokok. Ya, PS-nya dibanting atau bahlul. Bisa main PS pinter. Main ini beli habis game, mau beli pinter. Tapi suruh taklim, anak ndak apal-apal. Ini main PS, Masya Allah, ini ada rahasia di situ, ada rahasia di sini. Nanti ke atas itu ada rahasia, apal. Kayak dapat futuh kalau main PS. Tapi kalau taklim enggak, kenapa? Berarti dia enggak ada kemauan. Zakat itu wajib dimiliki seorang santri. Nah, zakat ini ada yang zakat memang cerdas. Ada zakat itu tadi karena futuh dari Allah. Lah, jangan pilih yang cerdas. Pilih yang dapat futuh. Apa futuh? Futuh itu pemahaman yang Allah berikan bagi para santri. Ibarah itu begitu dibaca, tak paham.
kalimat begitu dibaca orang belum ngerti dia, oh maksudnya pasti gini. Itu namanya futuh. Di atasnya futuh nanti laduni. Laduni ini ilmunya tinggi. Yang jelas muka-muka kayak ente ini tidak mungkin laduni. Ente cari futuh aja wis, mentok itu ya. Kalau dapat laduni fabiha wa ni'mah, alhamdulillah. Laduni ini ilmu yang masya Allah sudah pemahaman yang tidak ada di kitab. Langsung kayak di bluetooth, ditransfer sama Allah Ta'ala itu pakai bluetooth, paham Quran, paham ini ya. Tidur bangun hafal 30 juz Quran. Kalau ente kan tidur malah hilang Quran ente. Semalam ngapalkan, pagi hilang kabeh. Ya. Kalau orang-orang itu tidur bangun, kayak Habib Salim Syatiri itu ilmu laduni. Karena dia ngapalkan Quran berapa juz, sisanya tidur itu bangun apal. Ya. Dan seperti itu banyak ulama seperti itu. Tahu-tahu dikasih sama Allah. Itu wattaqullah wa yu'allimkumullah. Takwa kepada Allah, nanti kau diberi ilmu, dapat ilmu laduni. Taklim langsung muallimnya Allah. Jadi kalian ini semuanya zaki, orangnya zaki, sifatnya zakat, masdarnya zakat, cerdas. Cuma cerdas itu bisa hilang. Kenapa? Maksiat sama Allah. Orang kalau maksiat sama Allah, kecerdasannya berkurang. Ya, jadi ada anak pintar ngapalin cepet, tahu-tahu repot. Nah, nanti ada apa nanti? Nanti mungkin lihat barang yang haram. Mungkin nanti suka majelis atau suka duduk bareng sama teman-teman ngomong yang haram. Mungkin hati nanti kotor, suudon dan lain-lain. Ini membuat hafalan nanti berkurang. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i ngadu sama gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengeluh kepada Waqi' guruku atas buruknya penghafalanku. Hafalanku ini berkurang. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka aku disuruh untuk meninggalkan maksiat. Wa a'lamani bi anna ilma nurun, dan beliau ngasih tahu kepadaku bahwa ilmu itu cahayanya Allah. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, dan cahaya itu masa dititipkan sama orang ahli maksiat, enggak mungkin. Suratul ilm mungkin, ama hakikatul ilm enggak mungkin dititipkan orang ahli maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apalagi sudah enggak pinter, enggak nyari futuh, malah maksiat sama Allah, ya tambah enggak karu-karuan. Ya. Jadi ada anak di pesantren, kalau hafalan tidak cepat seperti yang lain, gampang, cari pintu lain, pintu khidmah, pintu qiyamul lail, pintu ibadah, jangan di sini. Dapat dari pintu qiyamul lail, dapat dari pintu khidmah, ilmu laduni. Habib Abu Bakar bin Syahabuddin, muridnya Habib Ali bin Syahab. Beliau suka bikinin kopi. Jadi kalau waktu taklim beliau bikinin kopi. Ya kan kalau sudah bikinin kopi kan ketinggalan pelajaran, sudah pasti. Akhirnya suatu kali beliau tidak paham pelajaran. Tanya temennya, tadi Habib Alwi nyampaikan tentang faraid, ilmu warisan. Tadi itu gini, terus kalau gini-gini gimana tadi katanya tidak paham. Katanya temennya, wis, inti ngurusi kahwa ya kan. Inti ngurusin kopi aja, nggak usah ngurusin warisan. Fata'athar, nangis waktu Habib Alwi lagi sendiri, datang beliau ngeluh Habib, karena ta'athar, sakit hati anak waktu mengeluh. Ya, waktu tanya sama teman dijawab kayak gitu. Katanya, ya Abu Bakar, sabar. Nanti kalau anak meninggal, semua ini murid ini
belajarnya sama ente. Tuh. Kaget. Oh, fi'lan, bener. Dapat futuh. Akhirnya kalau membaca kitab faraid, apal sampai ngarang kitab faraid. Nah, semua muridnya kalau bab faraid tanyanya sama Abu Bakar. Ini kayak gitu, ndak terus. Ada lagi muridnya Imam Syafi'i sendiri, namanya Al-Imamul Buwaiti, bukan batik lagi, Buwaiti, ditasghir, sudah batik ditasghir Buwaiti. Dia lemah hafalan, tapi dia cari sisi lain. Apa? Sisinya khidmah kepada Imam Syafi'i. Sampai cinta Imam Syafi'i. Ketika meninggal dunia, semua ilmunya Syafi'i sama Buwaiti. Fa idza ikhtalafa ashabus Syafi'i fal qawlu qawlul Buwaiti. Sampai detik ini sepakat kalau murid-murid Imam Syafi'i beda pendapat tentang kalamnya Imam Syafi'i, fal qawlu qawlu Buwaiti, maka pendapat terkuat adalah yang disebutkan Imam Buwaiti, yang paling bahlul, yang paling lemahnya apalannya. Imam Buwaiti itu tak kasih tahu nanti, ngapalkan satu hadis, itu hadis 200 kali dah hafal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasam, kapal sampai 200 kali baru. Sampai dalam riwayat tuh beliau itu kalau ngapalin diulang-ulangi di rumah, tetangganya yang denger ini sudah hafal, dia belum hafal, saking lemahnya. Ibn Hajar juga seperti itu, sampai disebut dengan Ibn Hajar Yurwa, dia ngapalin ndak hafal-hafal, terus dia lihat ada air netes di batu, batunya lobang. Keras mana batu sama air? Keras batu, tapi kalau terus menerus lobang batu ini. Jadi masalahnya itu ndak bodoh, masalahnya kitanya yang nggak semangat nuntut ilmu. Santri dari Indonesia, ada santri dari Indonesia, yashtaki ila Habib Abdullah Syatiri, Abdullah bin Umar Syatiri. Habib, aneh ini belajar ndak pinter-pinter, Bib. Usana tak pulang suhul minyak wangi, zuwatis asan ya, kerja jual minyak wangi, pulang zuwat kawin. Ndak pinter-pinter. Kata beliau, oh iya, Habib, sulit ngapalkan, ndak apal, ndak faham, ndak ngerti. Katanya Habib Abdullah, sebentar, ada surat dari ibumu. Orang dulu itu ndak ada, orang ibu WA itu ndak ada. Jadi kalau mau dapat kabar nunggu berbulan-bulan, nanti baca suratnya. Setahun sekali baca suratnya orang tua ini. Jadi makanya fokus. Otaknya thalabul ilm ini fokus kitab, wis ndak ada. Ndak ngurusi pemilu, ndak ngurusi khobar, ndak tahu khobar dari luar tuh ndak tahu. Santri sekarang aja artis ruzuat ya tahu. Istakholak artis ya. Bal-balan final nanti malam siapa sama siapa ya tahu. Pemain sepak bola ya hafal manakibnya. Ya ada thalabul ilm kok seperti itu. Thalabul ilm ini tahunya kitab. Ada zakar fi kitab al-Iqna, zakar fi kitab al-Mughni, zakar ini. Tahunya itu kitab. Kitab di maktabah itu sudah dibaca. Ini oh disebut di sini. Oh ini ada sih. Atau thalabul ilm. Tahunya kitab. Lah khobar dunia. Ini khobar dunia ini zail. Percuma nanti. Ente pusing. Wala yanfa'. Makanya Abu Umar sering mengatakan, bagaimana kabar dunia, bagaimana kabar sama. Kita orang tidak usah ngurusin kabar dunia, bagaimana kabar langit. Ini Al-Quran, hadis Nabawi, atau kabar sama. Karena din samawi. Suratnya orang ibunya dikasihkan, dibaca.
5 lembar dibaca selesai guyu-guyu dewi sumpah ya. Dilihati sama Habib Abdullah bin Umar, selesai sudah dibaca, sudah tutup. Iskalat lak umat. Umi ente ngomong apa? Umi anak tadi cerita anak akhi yang besar itu sudah zuat, dapat fulana, anaknya fulana. Terus saudara saya yang ini alhamdulillah mulai sudah lulus, sekarang masuk kerja, diterima di perusahaan ini, alhamdulillah. Terus adik saya yang kecil lulus SMP sudah alhamdulillah, sekarang masuk SMA ini. Terus ini gini, terus ini gini, 4 lembar rapal. Cerita awal anak punya Umi, alhamdulillah lahir anak yang bawa lagi, alhamdulillah. Anak punya Abah zuat lagi, alhamdulillah. Terus pokoknya akhbar ini apal. Terus dikasih mana suratnya? Inti 5 lembar sekali baca bisa apal. Nek Safina kok gak apal-apal. Surut Ijza'il Hajar Thamaniyah ini diulang-ulang gak apal-apal. 4 lembar sekali baca apal. Iya Bebe, kok aneh. Karena waktu ente baca surat dari Umi ente semangat. Umi farah. Dan ente nggak semangat, nggak dengan bahagia ketika baca kitab. Kalau baca kitab itu, makanya Wahid ada satu orang izin mau zuat, Habib anak mau pulang mau zuat, katanya beliau tazawwaj bil ilm thumma nisa, nikah dulu sama kitab, cinta, pacaran sama kitab, terus otaknya ini di kitab. Dia membaca kitab ini, belum ini, wah seneng, syaghaf. Kalau seperti itu bisa pinter. Zakat ini seperti itu, harus dengan kita itu ada kemauan, pinter dengan sendirinya. Tidak ada anak bodoh, tidak ada. Anak bodoh itu suruh belajar di SLB sana atau di rumah sakit jiwa. Nah, yang selainnya pinter semuanya, hanya tidak tahu pintu masuknya. Tidak bisa lewat sini lewat khidmah, tidak bisa di khidmah lewat sini ibadah. Pasti ada pintu masuknya. Yang kedua hirsun. Nah, ini hirs, apa hirsun? Istidadul gharbah, istidadul raghbah. Menuntut ilmu itu harus ada kemauan yang besar. Makanya yang sulit itu kalau sudah nuntut ilmu didorong orang tua, dianya nggak mau. Ini sulit. Ini kalian nggak tahu masuk yang mana. Ada yang masuk pesantren didorong orang tuanya, dianya nggak pengen. Ada yang dianya pengen, orang tuanya nggak pengen. Kalau kalian termasuk yang ketiga, istimewa. Kaunya kepingin, orang tuanya kepingin. Wah, nur ala nur. Ya. Rohbah atau hirs, kemauan ini harus ada pada santri. Kalau tidak ada kemauan, main-main, tidur. Waktunya taklim tidur. Coba kita bawa nonton bioskop 2 jam, tidur apa enggak? Ayo, totoan be anak. Membeli. Ya, kuat, 2 jam nonton kuat. Tapi kalau di halakoh, mungkin kuaploken ya. Kalau taklim nahu ngantuk itu bisa 2 hal. Yang pertama anaknya memang tidak niat, yang kedua ustadznya
dolim. Karena nahwu ini ilmu yang enak, ilmu yang lezat, asal ustadznya bisa nyampaikan. Kayak matematika. Saya dulu waktu zaman di SMP, saya tidak senang matematika, tapi begitu punya guru pintar matematika, langsung cinta sampai juara 1 matematika. Kenapa? Gurunya enak. Makanya kalau anak tidak bisa nahwu ini ada 2 kemungkinan. Memang santrinya yang kaslan, tidak ada rohbah, tidak ada kemauan, atau gurunya yang nggak bisa nyampaikan. Kalau dapat guru yang pintar nyampaikan nahwu, itu cinta sama nahwu kayak Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi cintanya sama nahwu, masya Allah hadirin. Habib Hamid Sri dari qasidahnya yang kita dengar ini, tidak ada duanya kalau saya ngomong nahwu. Dzauq nahwu ini enak, lezat. Dan orang kalau pintar nahwu, baca Quran itu nikmat, baca kitab itu nikmat. Ada orang saking pinternya nahwu sampai nyesel kenapa Quran dikasih harokat. Kenapa? Tanpa harokat lebih enak bacanya. Karena dzauq, sudah enak nahwu ini. Ya, katanya Syekh Kumali itu mengatakan bahwa nahwu itu lezat. Cuma kadang kita belajar dengan orang yang salah, yang ngajari rojulun la yuhsinuhu. Orang tidak ngerti nahwu ngajar nahwu yang bulet ayo omongannya. Santrinya yang ngantuk. Ya, makanya guru nahwu ini juga perlu dilihat. Kalau pinter ngajar, kalau tidak pinter sudah tidak usah ngajar nahwu. Cuma ngajar nahwu, tapi dianya tidak seneng. Orang kalau ngajar itu harus seneng dengan apa yang diajar. Yuhsin wa yuhib. Ada orang seneng sama tauhid. Kalau ngajar tauhid, wah, buat inti tergila-gila. Itu Zakak hiris wajtihadun. Terus orang mau nuntut ilmu itu harus berkorban, jihad. Malam tidak tidur. Ya. Tidurnya thalabul ilm itu maksimal 6 jam. Tidurnya thalabul ilm maksimal 6 jam. Lebih dari itu kaslan. Tidak bisa. Ilmunya ini ngomong, a'tini kullak u'tika ba'di. Kau berikan semua yang kau miliki, waktumu, hartamu, semuanya kau kuberi sedikit. Lah kalau sudah kita korbankan semuanya dapat sedikit, apalagi yang nggak mau berkorban. Tidak bisa. Ini ilmu ya, katanya Ibnu Wardi di dalam lamiyahnya, utlubul ilma wala taksal fama ab'adal khairi ala ahlil kasal. Tuntutlah ilmu, jangan malas. Sungguh paling jauhnya kebaikan ilmu ini adalah untuk orang yang malas. Jadi kalau sudah nggak semangat nuntut ilmu, gimana caranya semangat ini timbul? Ziarah wali, hadir haul. Kalian nanti hadir tanggal berapa ini? 6, 7 haulnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Abdul Qadir bin Ahmad ini ngapalkan Zubat di kapal. Jadi dulu kapal berapa bulan, dia selesai itu Zubat. Ya. Terus apal hadis, ini ribuan hadis. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad apal ratusan ribu hadis. Sanad-sanadnya. Bayangkan nanti. Kita satu hadis sama sanadnya, sanad. Namanya sohib santri, saya lupa apa sanadnya hadis. Nah, orang kayak beliau ini memicu semangat.
Kalau sudah ketemu hall, ketemu orang alim tuh semangat nuntut ilmunya itu. Nah, untuk ente ndak kaslan, tak kasih tahu trik yang paling baik. Ini yang saya amalkan. Ketika di pesantren, jangan berteman sama orang yang males. Males itu nular. Jangan berteman orang yang ndak kerasan itu nular. Jadi kalau sudah duduk, Allah ini sumpah pindah, nular. Jangan berteman sama orang yang suka ngeluh. Ya apa di pondok terus kita orang nasibnya ya apa. Aduh ini penyakit ini. Pindah. Berteman sama orang yang betah, yang seneng mondok itu, seneng asik, yang kalau disuruh pulang sama ustadznya tidak mau pulang sampai saking senengnya di pondok. Anak sampai belenek dulu orang ini, gak mulai, tapi dia seneng ilmu, seneng nuntut ilmu, seneng ngajar, seneng ini. Lah yang kayak gitu temenin, nular semangatnya. Jadi kalau sudah sama-sama kayak gitu, halas, itu katanya bahasa Jermannya tumbuh oleh tutup. Ya, cocok sudah. Ya. Sudah kaslan, saya punya kaslan. Oh, cocok sudah. Tapi kalau kalian sudah ketemu santri, isinya sumpek tok, wallah, ini sumpek ya. Wallah sumpek. Nang jeding ya, ini kunci. Menular ya. Orang tidak sumpek, lihat dia jadi sumpek. Aneh, bayang zubat anak. Ama hadza ini, jangan ditemani. Wadah, ini nular guys. Cari temen yang lain. Anak dulu waktu nyantri pernah sumpek. Bukan tidak pernah. Gimana gak sumpek mau ngapa? Anak meninggal, anak pas pertama kali nyantri, baru 4 bulan belajar, baru semangatnya ini. Khobar abah meninggal, hilang semua semangat nuntut ilmu. Ya, tapi alhamdulillah sama Habib Umar dinasehati, sama Habib Ali Jufri dinasehati, sama teman-teman yang khair ini dinasehati. Oh. Nah, salah satu nasihatnya teman anak waktu itu, Beb, jangan kumpul sama orang yang tidak kerasan, nular. Jangan kumpul sama orang yang males, nular. Cari teman itu yang kalau ngomong ilmu. Asik gitu, cocok. Ini kayak gitu. Karena Kemis, malam Jumat, rahat-rahat, tidak apa-apa. Tapi jangan ngeluh. Kalau sedang ngeluh, pengen ini, kepingin nang cepet ini, tinggalkan, cari teman yang lain. Banyak teman yang betah di pondok ini banyak. Banyak yang masih semangat, temenin dia. Cari teman yang baik. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Bulghah itu artinya mau berkorban semuanya untuk ilmu. Bulghah itu modal. Bulghah itu modal. Kalau ente punya uang 1 juta, buat apa? Punya uang di bank 6 juta, 7 juta, buat apa? iPhone 15. Apa beli kitab? Kalau masih pengen uang buat beli handphone, tidak buat kitab, mustalibul ilm. Talibul ilm ini semua uangnya buat kitab. Habis. Buat kitab. Di situ apa? Santri yang paling mahal silahnya thalabul ilm ini cuman kitab. Boleh beli baju supaya rapi, beli sunnah, beli rida, beli imamah, beli kopiah. Uang habisnya buat beli kitab. Ada thalabul ilm. Ada thalabul ilm, beli kitab eman disimpan. Buat apa? Buat liburan. La haula wala quwata illa billah. Kif buat liburan? Mau ke Lombok. Tak Lombok nyangkemu kan.
Lombok ada rezekinya, Bali ada rezekinya, Jakarta ada rezekinya. Kalau beli uangnya habis buat beli kitab. Dah. Ada yang uangnya disimpan bukan buat beli kitab, buat Jumat, habis Jumatan. Bakso 3 porsi. Ya, sampai mangkoke kroak. Ya. Disimpan habisnya uangnya tolabul ilm buat kitab. Jangan pelit. Tapi kitab yang dibeli yang manfaat, aja aneh-aneh. Beli kitab apa? Takwilul Ahlam. Jadi apa? Dukun nanti. Ada lagi santri beli kitab apa? Kitab ini apa? Hayatul Hayawanat, kehidupan hewan. Ente mau buka pesantren apa kebun binatang ente ini? Iya, Hayatul Hayawan itu memang ajib kitabnya. Zen, dibaca itu senang. Cuman bukan saatnya. Saatnya itu ente sekarang beli kitab Nahwu, fikih, akidah, sirah, ini penting. Kutubus Salaf. Kutubus Salaf ini kitab yang paling enak buat AC, dinginkan panasnya ilmu. Ilmu tuh panas. Kalau nggak percaya, buka kitab fikih Nahwu, ngamuan nanti. Makanya anak guru-guru anak yang ahli fikih itu ngamuan. Tapi yang ahli fikih yang sambil belajar tasawuf, baca Kutubus Salaf, dingin. Baca Kutubus Salaf, beli kitab Tajul A'ros, beli kitab Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Tadhkirun Nas, beli kitab-kitab salaf itu yang kalamnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad atau Habib Ahmad bin Abdurrahman, kalam Habib Ali bin Syahab dibaca. Dinginkan aja. Bukan nanti baca tiap hari. Yang tiap hari nanti baca Nahwu fikih ini, yang di pelajaran ini. Waktu kosong, majelis, buka kitab salaf. Baik ngombe kahwa. Salaf. Satu baca gitu. Ada tolabul ilm. Ini buka Google, akhbar dunia, manfaat. Ajib kitab salaf ini udah dibaca ini sih. Sudah wajtihad, bulghatun wa suhbatul ustadzin. Kalau mau manfaat ilmu yang baik sama gurumu, guru di halakoh ini dibaikin, jangan disuudoni. Ini ustadz ini ngecing anak, lagi nanti mau musuhan sama ustadz ini. Tidak ada ustadz yang ngecing ente, itu tidak ada. Ustadz itu mau ente alim dia bangga. Ente tahu-tahu fikihnya pinter, anak tanya ente belajar di halakohnya siapa? Anak belajar di halakohnya Hifni. Hata yaftakhir Hifni. Syuf, terus ente. Tak ada yang terus, ente kok alim, belajar dari siapa? Hifni. Langsung Hifni ngamuk. Kok pinter ente, kenapa? Udah bangga. Tak ada. Mesti bangga, ustadz itu bangga. Kalau punya murid pinter tuh bangga. Jadi tidak ada guru benci murid itu tidak ada. Tidak. Kecuali kaunya males, kaunya kurang ajar. Makanya suhbatu ustadzin, pertemanan dengan ustadz yang baik. Ustadz ente sepeda motornya kalau datang kotor bersihin. Ya, ustadz sepeda motornya ustadz datang ente bersihin. Terus kacanya spion dibersihi, sandalnya, sohbat ustadz, yang ini manfaat. Ente enggak, sepeda motornya ustadz ente gosok, ente naik ilmu, pedot kan, tempeling gak oleh ilmu, kayak kampleng ente ya. Enggak benar. Ustadz keluar dari masjid sandal hilang. Mana anak punya sandal? Wallahu a'lam. Terus
dipakai kamar mandi, dipakai. Lu ente ndak tahu, oh iso uli mari bau. Uli dengkulmu hari itu. Ya. Ala kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Tidak ada uli maridahu, ghasab sudah tidak ada uli maridahu. Uli maridahu itu kalau izin mutlak, ana setiap lihat sandal ente tak pakai pinjem boleh. Boleh uli maridahu. Ama lainnya tidak ada uli maridahu. Gara-gara uli maridahu sandal hilang terus. Ya. Sohbat ustad sama ustad itu yang baik. Jangan celometan di halako ustad sampai sakit hati. Ana belum pernah lihat Habib Umar marah sampai di penjara. Seperti ketika ada santri, ada guru, ini guru apa? Cadangan. Jadi gurunya itu tidak hadir, terus anak umdah atau anak minhaj disuruh ngajar. Ketika ngajar tidak tahu ada salahnya, muridnya langsung ngomong, ente matas tahu ibadah, ente tidak paham ente ini. Langsung sakit hati, ada yang lihat, dilaporkan ke Habib Umar, langsung diusir. Maafi akhlak. Ya. Kalau kau punya guru di halakoh, kau lihat dia tidak mutola'ah, ngajarnya banyak keliru, lapor. Muhammad Mauladawilah, su'un ta'limiyah. Ya Ustaz, Anda lihat Ustaz Jamal itu kalau ngajar tidak pernah murojaah, tidak ada mutola'ah. Jadi yang disampaikan banyak salah, gini-gini, diem, kadang tidak paham. Sampaikan, ditulis, tegur, karena itu hak ente. Tapi jangan ente yang negur. Laisa minal adab. Ya. Ke kamar mandi aja, di afna udaras itu tidak baik, kecuali kepepet. Kok ente baca taklim, duduk sama ustadz itu, kalau ada yang lewat ente noleh, itu sudah tidak baik. Seakan-akan ada yang lebih penting dari ustadz. Ente ini belum pernah belajar sama Habib Soleh Al-Idrus. Anak dulu sebelum ke Hadramaut taklimnya sama Ustaz Soleh bin Ahmad Al-Idrus. Syafahullah, semoga beliau cepat sembuh. Kalau ente belajar sama Ustaz Soleh, ente langsung ngomong Ustaz Jamal ini wallahi khair. Padahal anak ini keras. Ente kan belum pernah tak ajar anak. Ya, ente tanya yang murid-murid pertama kayak golongan awail. Nggak apal tak kamplengi enggak. Iya. Dan itu anak masih khair. Oh, dulu sama Ustaz Soleh dulu kalau ndak apal suruh natapkan tembok. Ayo ente biar tencer otaknya. Duh. Ayo ente nyoba saya. Ya. Karena ndak ada orang nyampaikan ilmu sejelas Ustaz Soleh Al-Idrus. Sesuatu yang sulit itu jadi mudah. Kalau di Tarim itu terkenal, tidak ada orang ngajar segampang Habib Masyhur. Orang-orang gunung ini, badui-badui ini yang tidak bisa jadi pinter. Jadi kalau dikatakan lafaguhal hamir, himar ini bisa pinter karena kena orang. Dan anak tidak lihat orang sejelas, seteliti ngajar kayak Ustaz Soleh. Tidak ada muridnya yang tidak berhasil. Pelan-pelan kalau diulang sampai ngerti betul orangnya. Itu Ustaz Soleh Al-Idrus istimewa. Lah kalau sudah kayak gitu terus nggak dihafalin, marah, sumpah, dipukul. Ustaz Taufik dulu juga gitu, kalau ngajar keras, nganu kitab, baca kitab keliru, kitab pok. Iya lagi kitab Safina, tafsir Jalalain lumayan. Ya, jadi ilmu ini
Bagaimana kau jangan sampai nyakiti guru? Salah satunya, suruh ngapal ndak apa. Yang paling nyakitin guru, qiyam di halago, lari. Kalau sekali ndak apa, lari terus, ini terus sumpek. Guru ini akhirnya sumpek. Kalau usah sumpek, ndak dapat ilmu ente. Jadi jangan dianggap biasa, berdiri di halakoh itu jangan dianggap biasa. Anggap bukan masalah hafal nggak hafal, cuman masalah kau bikin gurumu nyesel. Tidak ada baiknya kayak gitu. Didoakan, guru itu didoakan, ya Allah. Nanti belajar di halakoh apa, ya Allah. Ustaz fulan sehat, ya Allah. Doakan. Itu ilmu ente manfaat nanti. Sohbatu Ustaz. Dan terakhir, tulis zaman. Tulis zaman itu, tuntut ilmu itu jangan dibatasi. Ana pokoknya sekarang umur 19. 21 anak kahadromu. 24 pulang anak zuat. Dikasih gini. Ana nuntut ilmu terus sampai kapan? Sampai Ustadz bilang cukup. Kapan waktunya terserah. Mati di sini, mati di sini. Ente nih, wallah, untung. Kalau di pondok-pondok Jawa, itu nuntut ilmu itu enggak ada kayak ente orang 45 tahun. 10, 15, 20 tahun. Gus-gus yang alim-alim itu mondoknya puluhan tahun itu. Memang dulu mondok itu segitu. Ya sekarang ini dicepetin karena ente mungkin nggak pakai masak, semuanya sudah siap. Ya, dicarikan tempat. Sekarang ente, masya Allah dapat fasilitas kamar, sak kamar mandinya adalah kamar funduk kan? Kayak hotel bintang 5. Ya. Supaya apa? Dulu waktu Habib Umar ngasih AC di pondok Darul Mustafa ngasih AC. Itu katanya Habib Masyhur, kakaknya apa? Dalak atau talabah ya Umar, ente manjakan santri. Wah, Habib Masyhur, masya Allah. Kalau mau hadir di Daras Minhaj, hafal Zubat. Nggak hafal, nggak boleh. Nggak hafal Zubat, nggak ada Minhaj. Sekarang mestinya gitu. Mau undang, harus hafal Zubat dulu. Jadi santri itu niat belajar betul. Yang buat kita ini kadang-kadang terlambat, ini pikiran pecah. Pikiran ini pecah kemana-mana. Apalagi kalau sudah pulang. Masuk pondok bawa pikiran. Ustaz ngomong musyawarah. Ukhti ini mau diminta sama ini. Istakhalat fi ukhtak ini. Itu urusannya abamu. Ukhtak zuwat, tak zuwat itu urusannya apa ente. Ente ada apa ini ikut mikirin ente. Sesuatu yang tidak perlu ente pikir. Ada yang thalabul ilm tidak bisa tidur gara-gara kakinya Ronaldo kepleset. Miskin Ronaldo. Dipikiri tidak jelas. Sudah dibuang semuanya. Makanya di santri itu tidak usah megang HP. 2 minggu sekali fabihawa nikmah, sebulan sekali. Karena HP ini bukan masalah HP-nya, masalah ngerusak ini loh. Fokusnya ke sesuatu ini rusak. Ya. Tapi ala kulli halis bisa sebulan sekali nelpon uminya banyak sudah selesai. Ya. Wa tulis zaman ma'al mahbarah ilal makbarah, kata Imam Malik, sama penaku sampai mati. Kita lihat Habib Muhammad Al-Haddar, setiap tempat bawa kitab, mutolaah tidak berhenti-berhenti. Habib Salim Syatiri, Habib Salim Syatiri itu di mobilnya kitab, diduduk kitab. Ini tolak boleh ini santri ulama. Di manapun dipegang kitab. Nah, mulai semangat seperti itu. Kalau sudah ente
ada rohbah, hiris, ijtihad, pasti akan berhasil. Tidak ada ceritanya anak tidak sepinter fulan, tidak ada. Ente bisa pinter, bahkan lebih pinter dari fulan. Kalau tidak ada bab ini, bab yang lain, abwab muta'addidah, pintunya masuk ilmu itu banyak. Kalau memang lemah betul, tidak bisa ngapal gini, tidak sama. Ada qiyamul lail. Ya, katanya Habaib apa? Idza fataka kitab lam yafutkal mihrab. Kalau ente sudah nggak dapat pintu kitab, ada pintu mihrab, sejadah. Ente sudah malas, subuh telat. Apa ini? Man fatahul kitab lam yafuthu mihrab. Wa man fatahul mihrab lam yafudhul adab. Talabul ilm khulasatul madad. Terakhir, talabul ilm itu yas'a ala tagoddum, berupaya maju dhahiran wa batinan. Sehari tidak dapat ilmu kepikiran, kalau waktunya majelis rebutan duduk depan, karena yang paling semakin depan semakin terlihat semangatnya nuntut ilmu, semakin belakang semakin terlihat orang yang rohbah keinginannya kurang. Itu sudah kaidah. Makanya kalau di Hadramut ya selalu kalau yang terangkat, kalau di halaqah telat-telat itu la yazal qaumun yata'akhirun hatta yu'akhiruhumullah. Senantiasa orang itu telat sampai dianya ditelatkan sama Allah, ilmunya, futuhnya, semuanya. Kalau thalabul ilm itu rebutan, duduk depan ini rebutan. Ya apa caranya? Dapat datang jam 5, sebelum maulid jam 5 sudah di depan, dibuka apa sejadahnya, syalnya. Di Darul Mustafa itu kalau sudah terawih 3 sof ini isinya syal. Cepet-cepet mandi tok supaya sunnah, makan put balik supaya terawihnya bisa di depan. Kalau ente enggak, imam Allahu Akbar sudah jeding, masih di belakang. Semen himmah. Kalau santri di halaqah, kita orang dulu ini kalau duduk di halaqah, pintunya kamarnya bebas syur belum dibuka itu sudah rebutan kayak antri sembako. Begitu dibuka jepret, rebutan dulu depan. Anak dulu gitu. Zaman taklim sama Habib Masyur, sama Syekh Umar, Syekh Ahmad Al-Khatib, itu rebutan duduk depan tuh rebutan. Sampai kadang-kadang tukaran. Ya. Kita enggak, foto-foto. Sudah duduk belakang, kepalanya sayapnya buat nutupi ustadznya. Atau syaitan ya ta'alam walagif. Setan kan takutnya malaikat. Delok guru. Orang kepingin nadornya suyuh ada harap min nadorihim. Ini aneh ini. Dan sahibna Mundir al-akh Mundir Musawah, akhirnya Mundir itu dulu bawa kitab itu ditaruh tok, terus lihat Habib Umar sak jam dibilang sama sahibnya, Zir, ente ini tak lihat, tak pernah lihat kitab, lihat Habib Umar tok, katanya ini kitab di Indonesia banyak, ini wajah tidak ada kecuali di sini. Dzauq. Jadi ta'zim sama Syekh. Ini kayak gitu.
Ini kitab ini nanti Habib Umar hilang, Anda bisa melihat ini sampai 10 jam gitu. Tapi sekarang Anda lihat. Terus ente jok tuh ya hanu anak ngajar dulu, tak culek ente. Ya, ada arifin ya, yang wujuhuhum idza ru'u dzikrullah. Kalau ente lihat anak lihat ingat utang, ingat di sini. Jadi hakada thalabul ilm itu gitu. Sudah jelas ini. Anak kepingin santri ini kayak gini. Dulu di Anwar Taufik ini, kalau sudah sore, habis sholat asar sampai maghrib, semua bawa kitab. Sampai akhirnya Habib Saleh Al-Jufri, itu beberapa kali ke sini ngomong, pondok inti ini, subhanallah. Setiap anak lihat, tidak ada murid yang tidak bawa kitab. Asar itu habis sholat asar, sampai habis roha itu, semua bawa kitab. Duduk di sini bawa kitab. Mutalaah semua. Sekarang nggak ngerti lah kenapa generasi selanjutnya ini orang semangat nuntut ilmu. Kalau itu tidak semangat, guru itu tidak semangat juga nanti akhirnya. Jangan buang-buang waktu. Wallahu a'lam bishawab.